Ini ya. Ada 4 menteri katanya bocorannya yang diajukan oleh Jokowi. Padahal harusnya sudah tidak berhubungan dong, sudah mantan nanti. Tapi masih mau mencengkram. Kita dengarkan. Jokowi minta jatah menteri. Jokowi mengajukan berapa menteri? 4 kalau di dalam rapat terakhir ya, dan itu disampaikan di sebuah rapat oleh Dewan Pakar gitu di. Oke. Tapi sebelumnya dia mengajukan lebih dari 4 kan? 5 ya. 5 menteri. Karena kan sesuai perkembangan politik seperti apa. Ini satunya BG, selanjutnya siapa? Erick Thohir, Tito Karnavian, sama Pratikno. dan Pratikno tentu saja. Tapi Pratikno tadi kan sudah lepas ya. itu lepas. Pratikno sepertinya tidak akan dalam posisi setnek lagi ya, Sin ya. Kemarin kawan cerita Pratikno bisa di posisi kementerian yang ngurusi pendidikan. Oh. Menteri Pendidikan. Pratikno. Iya. Yakin lu? Ada yang bilang Kan begitu. rektor, Pram. Kan rektornya Cica. Yang nggak menjamin apa-apa. Rektor menjadi menteri pendidikan tuh nggak menjamin apapun. Gitu kan. Kita sudah melihat lah. Katakanlah di luar rektor juga ya. Biar dia bisa lebih mengontrol kampus-kampus kan. Gue yang minta konfirmasi pokoknya. Kemarin cerita begitu. Lalu Tito juga ada yang bilang dia ingin ke Kabin atau Menko Polhukam seperti itu. Oke. Masih ada pertimbangan seperti itu. Dan kawannya Cica, Siapa? Erick Thohir, itu informasinya adalah naik dia. Jadi Menko Marves menggantikan Luhut. Tapi juga ada upaya agar Erick ini tetap aja jadi BUMN. Padahal BUMN ini kan akan diplot untuk si Rosan Dan Roslani. itu sudah janji Prabowo kepada Rosan. Janji Prabowo Rosan Iya. gitu. Ada upaya-upaya lah supaya Erick Thohir tetap di BUMN. Luar biasa ya. Bahkan 5 katanya mintanya. Politik dagang sapi ini. Ya wajar kemudian kalau sebagian rakyat kita mengatakan ya memang martabat dan wibawa Jokowi memang sudah jatuh dan rusak seperti fotonya yang ada di kantor PDIP Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Untuk menjawab keresahan rakyat hari ini yang ingin tahu sejauh mana proses-proses kepemimpinan Jokowi selama ini. Jadi hak angket itu bukan melulu bicara Pilpres, bukan melulu bicara keputusan MK. Bisa apa saja. Kan kita lihat bagaimana keterpurukan Indonesia selama di kepemimpinan Presiden Jokowi. Itu yang kemudian harus menjadi fokus dari hak angket. Tapi memang barangkali akan menjadi cukup sulit bagi PDIP karena 8-9 tahun PDIP justru berada dalam lingkar kekuasaan itu sendiri gitu. Mungkin itu yang membuat PDIP tidak full, tidak bulat gitu untuk melakukan hak angket. Bisa jadi begitu. Tapi kita akan lihat bagaimana proses ke depan akan bergulir mengarah pada pengguliran hak angket atau tidak. Pertanyaan yang ada di benak kita, di benak rakyat yang pernah dikhianati Prabowo, apakah Prabowo akan mengulangi pengkhianatannya kepada rakyat yang telah memilihnya? Atau dia akan berkhianat kepada Jokowi? Loh, kenapa harus ada pilihan itu? Ya kita gunakan akal sehat saja. Kalau Pak Prabowo kemarin bilang saya akan berantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Gimana caranya? Membalaten korupsi, kolusi, nepotisme itu ada di lingkaran rezim hari ini. Kecuali Prabowo melepaskan diri dari segala ketergantungan, keterikatan dengan Jokowi. Kalau itu yang terjadi, maka Prabowo berkhianat kepada Jokowi. Karena Prabowo bilang, saya muridnya Jokowi. Jokowi sudah memfasilitasi saya. Jokowi sudah mengizinkan saya, sudah merestui saya jadi presiden. Dan secara tampak nyata di depan mata kita, hal-hal yang dilakukan Jokowi memang mensupport sekali. Tentu bisa jadi yang disupportnya Gibran sebetulnya bukan Prabowo ya. Tapi kan paket Prabowo Gibran itu. Belum lagi kemudian kita lihat bagaimana jaringan bisnis tambang elit 02
saling tumpuk menumpuk ada di sana. Nanti ada juga video penjelasan dari orang yang secara rapih menyusun daftar itu, yang bersumber dari pemerintah sendiri. Bagaimana kepemilikan dari orang-orang yang sekarang berada di 02, termasuk Yusril. Ya kalau Hasim Joyo Hadikusumo adiknya Prabowo, jelas lah kita tahu selama ini. Prabowo juga begitu kan. Konon katanya Kaisang, Gibran juga. Siapa yang tidak main tambang kalau orang-orang sudah menjadi petinggi di negeri ini? Semua main tambang ya. Memang sangat menggiurkan sekali itu barang. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di berbagai kota kabupaten lainnya. Kita lihat videonya ya. Dan mudah-mudahan ini bisa kemudian juga membuat sebuah perlawanan untuk mengingatkan pemerintah jangan sampai memboroskan anggaran. Ini kementerian akan dibuat 41, ini pemborosan namanya. Kita lihat ya dari Cirebon. 2024. Kami masyarakat Kota Cirebon pada tanggal 7 Mei tahun 2024 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan milik masyarakat Kota Cirebon dengan ini menyatakan: 1. Menolak keputusan PJ Wali Kota Kota Cirebon tentang pajak bumi dan bangunan tahun 2024 dan mengakibatkan kenaikan yang PBB yang ugal-ugalan. Kedua, meminta kepada DPRD Kota Cirebon dan pemerintah Kota Cirebon untuk menarik, membatalkan, mencabut dan menyatakan tidak berlakunya keputusan PJ Wali Kota Cirebon tentang pajak bumi dan bangunan tahun 2024. Sekaligus upaya-upaya pemberian insentif, stimulus, rabat, potongan dan diskon. Ketiga, meminta kepada DPRD Kota Cirebon dan pemerintah Kota Cirebon bersama-sama untuk merumuskan, menerbitkan dan memberlakukan keputusan kota yang menggantikan dan mencabut keputusan PJ Wali Kota Kota Cirebon sebelumnya yang terbit di tahun 2024 dan mengatur ketetapan PBB dan PPHTB wajar yang tidak memberatkan masyarakat Kota Cirebon. Dan rumusannya harus dibahas melalui dengar pendapat dengan warga bersama-sama wakil rakyat di DPRD. Keempat, apabila poin 1 dan 2 tersebut di atas tidak mencapai kemufakatan dan pemerintah Kota Cirebon bersikeras mempertahankan kebijakannya, maka surat ini merupakan mosi tidak percaya kepada PJ Wali Kota Cirebon dan meminta kepada DPRD Kota Cirebon menyampaikan kepada pemerintah pusat, yaitu Kementerian Dalam Negeri, untuk mengganti PJ Wali Kota Kota Cirebon karena 1. Mengambil kebijakan strategis yang menyesalkan masyarakat Kota Cirebon, padahal status PJ bukan dipilih oleh warga Kota Cirebon. B. Telah gagal membuka diri dan mengabaikan suara rakyat yang kedepannya akan berdampak material dan sistematik dengan gelombang aksi yang lebih masif dan tidak percaya kepada pemerintah Kota Cirebon. Kelima, DPRD sebagai wakil rakyat Kota Cirebon harus mampu memperjuangkan sungguh-sungguh amanat ini. Apapun partai politiknya, siapapun pemimpin yang dipilih di periode selanjutnya, jika terbukti sebaliknya, berarti sama-sama dengan PJ Wali Kota Cirebon. Dengan demikian, rakyat Cirebon akan hilang kepercayaan dan mencabut mandatnya. Keenam, kami masyarakat Kota Cirebon akan menunda pembayaran PBB hingga keputusan PJ Wali Kota tentang PBB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan keputusan PJ Wali Kota tentang PBB yang baru dan lebih pro masyarakat Kota Cirebon. Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kota Cirebon 7 Mei 2024 atas nama masyarakat Kota Cirebon. Keren sekali, apresiasi buat warga Cirebon yang sudah berani menyampaikan pendapatnya atas kenaikan PBB yang ugal-ugalan. Dan itu diterbitkan oleh PJ. Padahal PJ mestinya tidak punya kewenangan untuk melakukan hal-hal yang sepenting ini. Anda tidak dipilih oleh rakyat, Anda dipilih oleh presiden, Anda ditunjuk oleh presiden. Maka Anda tidak berhak melakukan ini. Dan ini kemudian diingatkan oleh saudara-saudara kita di Kota Cirebon. Bahkan tuntutannya jika ini tidak dikabulkan maka mereka akan boikot, tidak akan bayar pajak. Ya, ini juga yang harus dilakukan oleh rakyat di Bandung, warga Jakarta dan seluruh kota di Indonesia, kabupaten, agar berani menyampaikan
Ini anggota DPR ini kalau nggak diginiin terlena dia. Ketika kalau dibeginiin, divideoin, diviralin, insya Allah akan jadi perhatian. Tapi kalau tidak adem ayem, ya sudah, diinjak kita. Ya, warga kota Cirebon menganggap ini kenaikannya ugal-ugalan dan kemudian diperjuangkan. Itu hakikat dari kedaulatan rakyat. Dan layak dicontoh oleh siapapun yang ada di Indonesia. Mari kita perjuangkan itu. Jangan kena lelah, karena ini untuk melindungi hak kita sendiri. Kita nggak bisa harapkan para wakil rakyat yang mayoritas tentu ya, hanya 1-2 saja barangkali yang masih betul-betul memegang amanah. Mereka semua dikejar untuk balik modal ketika nyalek yang menghabiskan dana miliaran. Dan begitu ya. Nah sekarang kita naik ke level yang lebih tinggi. Rencana Prabowo untuk membuat kementerian membengkak, menggemoy. Jadi 40, bahkan sekarang jadi 41. Ini nggak bisa kita biarkan. Kita harus suarakan terus. Nanti dicari dalil-dalilnya. Kita bantah sekemampuan kita. Gitu ya. Coba kita lihat. Dari Kompas TV. Rencana Prabowo bentuk 41 kementerian dinilai pemborosan uang negara. Uang negara dari mana? Ya dari rakyat, dari PBB tadi yang diperjuangkan kawan-kawan di Cirebon. Rencana Presiden terpilih Prabowo membentuk 41 kementerian dalam kabinetnya dinilai sebagai pemborosan uang negara. Menurut pakar tata hukum tata negara Ferry Amsari, penambahan kementerian akan berimplikasi pada pembentukan undang-undang baru dan penambahan beragam aturan terkait tugas pokok, fungsi, dan kewenangan kementerian yang baru. SOP-nya begitu kan? Jadi betapa banyak pembubajiran yang terjadi kalau kemudian kita mengubah undang-undang. Ferry menggambarkan jika kementerian baru ditambah, implikasi terhadap penggunaan anggaran jelas harus ditambah. Biaya lagi, bengkak lagi. Nah, duit buat makan gratis saja belum kepikiran kan dari mana? Sebab kementerian akan membutuhkan kantor-kantor wilayah yang baru setidaknya di 38 provinsi. Bahkan Jawa Barat saja sudah ada pemekaran sekarang, akan ada provinsi baru. Tambah lagi itu. Selain itu, operasional lembaga tingkat kementerian tidaklah mudah. Menambah kementerian yang baru artinya menyiapkan sumber daya baik di bidang kepegawaian maupun pembangunan infrastruktur. Duit lagi. Ampun. Oleh karena itu dia menilai nomenklatur kementerian yang sudah ada saat ini yaitu 34 kementerian sudah sesuai dengan batas maksimal yang diatur Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008. Saya tidak pernah mendengar satupun setelah Undang-Undang 39 2008 ada kekurangan menteri sampai saat ini. Yang kurang adalah hasrat kepentingan bagi-bagi kue kekuasaan. Karena yang nolonginnya banyak, kayaknya bahkan ada yang gabung dari koalisi yang lain, itu juga harus diberikan kue katanya. Begitu kali ya. Habibur Rahman tidak memungkiri adanya wacana menambah jumlah kementerian ini menjadi 41. Wah, semakin banyak kementerian justru semakin baik. Belum tentu. Masalah baru sudah jelas. Penggunaan anggaran yang dibutuhkan lebih banyak. Apakah akan lebih efektif? Belum tentu. Jadi wajar kalau kami perlu mengumpulkan banyak orang untuk berkumpul dalam pemerintahan sehingga menjadi besar. Besar belum tentu efektif. Harusnya efektif, bukan besar. Besar kalau kebesaran, obesitas, penyakit itu semua numpuk di situ. Iya kan? Karena barangkali Prabowo saja sekarang sudah kelimpungan ya. Pusing juga dia. Ada yang minta Menteri SDM dari PAN, dari Golkar. Rebutan lagi. Luar biasa, cakar-cakaran untuk dapetin kursi empuk. Ini liputan singkat dari Tempo. Presiden terpilih Prabowo Subianto mencurahkan isi hatinya pada penyusunan kabinet ini pada LBP. Mengeluh partai pendukungnya yang berebut kursi Menteri ESDM. Gimana kalau sudah begini? Golkar dan PAN saling berebut. Ini yang baru muncul nih. Yang masih bibit-bibit pasti tentu banyak juga gitu. Minta kursi menteri yang basah. Buat apa basah? Ya barangkali buat nutupin biaya-biaya kemarin kali ya.